Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Wijaya Kamila, kelas 12 MIPA 6 nomor absen 19. Di sini saya menjelaskan tentang Kabinet Parlementer. Era demokrasi liberal 1950 sampai 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar. Sementara Republik Indonesia 1950, periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 atau sejak pembaruan Republik Indonesia Serikat sampai 5 Juli 1959, keluarnya dekret presiden. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstitusi, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan sampai 2 tahun. Kabinet Nazir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nazir dan Patrai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950, didemokrasikan pada tanggal 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Nazir mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstitusi, menyempurnakan susunan pemerintahan, dan membentuk kelengkapan negara, meningkatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, menyempurnakan organisasi angkatan perang, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Hasil kerja kabinet ini yaitu berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masa Irian Barat. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan, dan timbul masalah keamanan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DI atau TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Kabinet Nazir jatuh pada 21 Maret 1951 dalam periode 6,5 bulan dan belum sempat melaksanakan program-programnya. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak terpercaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen hingga Nazir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden dalam program Kabinet Nazir. Kemudian diterapkan program Benteng yang didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng resmi berjalan selama 3 tahun, dari tahun 1950 hingga 1953 dengan 3 kabinet berbeda, Nazir, Sukiman, dan Wilopo. Kabinet Sukiman sampai Suwirjo, kabinet ini merupakan kabinet pada era demokrasi parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum, menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial, perekonomian rakyat, serta memperbarui hukuman agraria sesuai dengan kepentingan pantai, mempercepat usaha penetapan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan, mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat, serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh atau perjanjian kerjasama atau kolektif abbreviated software economics, penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian pemburuhan, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Unistation menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konvensi meja bundar, serta menindakkan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti, sebab program melanjutkan program Natsir hanya saja menjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman umum, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Beberapa kendala atau masalah yang dihadapi diantaranya adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sebajo dan Duta Besar Amerika Serikat Marcel Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Exchange atau MSA, di mana di dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Kabinet Wilopo, program kerja Kabinet Wilopo mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah, penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan, kejadian Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para petani karena bertahun-tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Pada saat Kabinet Sukiman, saat itu juga Mr. Iskak Cokroadisuryo selaku Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan agar tanah dikembalikan. Tanah tersebut dikembalikan pada saat masa Kabinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir pengarap sawah yang tidak mempunyai izin akibat pengusiran tersebut. Banyak terjadi berkontrak bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapat sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Akibat Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dan Serikat Tani Indonesia atau SAKTI. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu terpicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira
Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Kabinet Ali Sastroamidjojo I, program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo, ia yang disebut juga Ali Wongsonegoro, mengupas pemberontakan DI atau TI di berbagai daerah, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta melaksanakan pemilihan umum. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, pelaksanaan politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik pada masa Kabinet Ali Wongsonegoro. Gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat, Daud Beruh Aceh, dan Kahar Muzakat di Sulawesi Utara. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, Kabinet Ali Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, Kabinet Ali Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persaingan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun atau usia terpanjang. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI AD dan pemerintahan tentang tata cara pengangkatan kepala staf TNI AD. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 sampai 25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Kabinet Burhanuddin Harap. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harap dari Masyumi, serta Wakil Perdana Menteri yaitu R. Djajanu Ismadi dari PIR Hazairin dan Harsono Tjokrominanto dari PSSI. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjukkan Burhanuddin Harap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harap yaitu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pimpinan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Keberhasilan kabinet ini diantaranya mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan dalam bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Dalam periode kabinet ini, pemerintahan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPRD. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintahan Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena disebabkan oleh kelompok oposisi yang memutuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai. Pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10 siang, Kabinet Burhanuddin Harap mengundurkan diri.
sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet demisioner selama 20 hari sampai terbentuknya kabinet baru, yakni Kabinet Ali Rem Ildam yang dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet baru Dam harap dilakukan pada tanggal 26 Maret 1956. Kabinet Ali Sastromijojo II sunting artikel utama. Kabinet Ali Sastromijojo II. Kabinet Ali Sastromijojo II disebut pula Kabinet Ali Rem Idam karena pimpinan oleh Perdana Menteri Ali Sastromijojo dari PNI beserta dua wakil Perdana Menteri, yakni Muhammad Rem dari Masyumi dan Idam Khalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Program kerja disebut rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu menyelesaikan pembatalan hasil konferensi meja bundar, menyelesaikan masalah Irian Barat, membentuk Provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keseimbangan keuangan negara, dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kerja Kabinet Ali Sastromijojo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari Presiden Planning and Investment, dan hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Djwana karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Juanda sunting artikel utama. Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juwana Kartawijaya dari PNI beserta 3 orang wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idam Khalid dari NU, serta Johannes Laimena dari Prikando. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.